Bu. Hari ini tak pengenalan diri. Boleh kalau kamu mau. Sama dengan aku. Ada yang mau ditanyakan? Baik, di sini Ibu tujuan Ibu di sini yaitu memberi layanan penguasaan konten yang bermateri teknik dalam bertanya. Di sini ada yang tahu tentang layanan penguasaan konten? Tidak, Bu. Ada yang tahu? Enggak, Bu. Oke, jelaskan ya. Layanan penguasaan konten merupakan layanan dalam bimbingan dan konseling yang membantu siswa memahami, menguasai, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang dibutuhkan dalam akademik, sosial, pribadi, dan karir. Sudah paham dengan layanan penguasaan konten tadi yang dibacakan? Sudah, Bu. Baik, kita langsung saja ya ke materi kita, teknik dalam bertanya. Ya, Bu. Baik, hari ini kita akan membahas teknik dalam bertanya. Seperti yang kita tahu, bertanya merupakan keterampilan dasar dalam komunikasi yang sangat penting, baik dalam dunia akademik, pekerjaan, dan maupun kehidupan sehari-hari. Coba deh bayangkan bagaimana jika kita tidak tahu cara bertanya dengan baik. Mungkin kita akan kesulitan mendapatkan informasi yang dibutuhkan atau bahkan membutuhkan lawan bicara merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar bagaimana teknik bertanya dengan baik. Ya, Bu. Di sini ada beberapa tujuan utama dalam bertanya. Di antara lainnya, di sini ada yang tahu ada berapa aja tujuan dalam bertanya? Pengen dapat informasi, Bu. Betul. Tadi menambah pemahaman, menambah wawasan. Itu aja, Bu. Itu ya. Beda tahu. Iya, Bu. Di sini mendapatkan informasi. Yang pertama itu mendapat informasi. Seperti saat ini kita ingin tahu lebih dalam tentang suatu topik. Dan yang kedua mengonfirmasi pemahaman, seperti memastikan apakah kita sudah memahami dengan benar atau belum. Dan yang ketiga mendorong diskusi. Mendorong diskusi itu agar pembicaraan lebih hidup dan tidak satu arah saja. Dan selanjutnya membantu pemecahan masalah, seperti dengan bertanya atau bisa menemukan solusi yang lebih cepat. Yang kelima, meningkatkan keterlibatan. Misalnya dalam kelas ini semakin banyak yang bertanya, semakin aktif diskusinya. Di sini siapa yang sering bertanya kepada gurunya? Saya, Bu. Aktif, Bu. Dapat nilai bagus nanti ya. Amin, makasih, Bu. Kamu sendiri? Masa juga kok, Bu? Tapi jarang, Bu. Lebih sering main Messi, Bu. Dari materi tadi
kayak kita kan diskusi Bu, aku bertanya tuh kayak aku bertanya Bu dalam diskusi, terus terus kayak gimana ya Bu? Tadi Bu di kelas aku bertanya tuh biar meningkatkan pemahaman gitu Bu. Itu ya Bu. Ya. Kamu Hesti, apa yang kamu dapat dari yang Ibu bahas tadi tentang tujuan utama dalam pertanian tadi? Itu supaya kita sama Bu kayak Resti biar supaya kita dapat informasi yang banyak menambah wawasan kita, terus supaya kita mengetahui banyak hal Bu. Itu aja sih Bu. Bagus. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis pertanyaan ya, Bu. Di sini ada beberapa jenis pertanyaan. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Sebelumnya anak-anak Ibu ada yang tahu apa saja sih jenis-jenis pertanyaan yang akan dibahas nih? Pertanyaan terbuka Bu. Pertanyaan terbuka itu seperti apa? Bisa kasih contoh? Nggak tahu namanya. Ada pertanyaan tertutup Bu. Lagi? Nggak tahu lagi Bu. Dan cuma ini tadi yang tahu? Iya Bu. Baik, Ibu jelaskan ya. Iya Bu. Tadi ada pertanyaan terbuka ya, Resti? Iya Bu. Ya. Pertanyaan terbuka ini memungkinkan jawaban yang luas dan mendalam. Biasanya digunakan untuk menggali informasi lebih dalam. Seperti itu contohnya, bagaimana menurut kalian dampak media sosial terhadap kehidupan siswa? Jawabannya itu bisa beragam tergantung sudut pandang masing-masing. Ada yang bisa ngasihkan contoh? Contoh apa Bu? Contoh tentang pertanyaan terbuka tadi yang tadi Ibu jelaskan tadi. Ayo. Kayak misalnya saya nih Bu nanya ke Hesti tentang kayak dampak dia bermain HP itu lah Bu, apa gitu Bu. Terus nanti Hesti jawab gitu Bu. Betul Bu. Iya, jawabannya itu bisa beragam-ragam tergantung sudut pandangnya si Hesti lagi ya. Iya Bu. Bagus contohnya tuh. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pertanyaan tertutup. Iya Bu. Jenis pertanyaan tertutup ini biasanya hanya membutuhkan jawaban singkat seperti ya atau tidak. Misalnya ini ya, Ibu tanya, apakah kalian menggunakan media sosial setiap hari? Ya Bu. Jawabannya ya atau tidak. Ya atau tidak? Ya. Baik, sekarang kita ke jenis pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan probing atau menggali lebih dalam. Pertanyaan probing atau pertanyaan menggali lebih dalam merupakan jenis pertanyaan yang digunakan untuk menggali informasi lebih dalam dari jawaban sebelumnya. Tujuannya untuk mendapatkan klarifikasi, memperluas pemahaman atau mendorong seseorang untuk menjelaskan lebih lanjut. Jenis pertanyaan ini digunakan untuk mendapatkan informasi tambahan atau klarifikasi. Contohnya, mengapa kamu menggunakan media sosial setiap hari?
Betul, Bu. Betul. Dari yang Ibu bacakan tadi, dari pertanyaan Robin tadi, ada yang bisa ngasihkan contoh? Apa, Bu? Robin. Robin, iya. Dari pertanyaan Robin. Contohnya, contoh pertanyaannya, Bu. Iya. Saya tanya Hesti nih, Bu. Kenapa Hesti gunain media sosial setiap hari gitu? Terus jawaban si Hesti? Karena bikin senang aja Bu. Ada yang bisa ngasih jawaban tadi? Saya menggunakan media sosial setiap hari karena saya bisa melihat banyak informasi. Terus saya kan juga organisasi, Bu. Jadi saya bisa tahu informasi tentang organisasi saya dari media sosial. Gitu. Contohnya? Contoh lainnya, Bu. Ya, contoh lainnya. Saya, Bu. Nah, misalnya, Bu, kayak kenapa kamu makan sayur-sayuran gitu kan? Nah, terus jawabannya tuh saya makan sayur-sayuran karena sayur-sayuran itu bergizi, bisa meningkatkan kesehatan, bisa menjaga kesehatan, dan nutrisinya banyak. Kita banyak jadinya informasi yang didapatkan di buku itu, Bu. Iya, Bu. Oke. Lanjut ya. Ya, Bu. Di sini ada yang tahu dengan pertanyaan retoris? Tidak, Bu. Yang benar. Terus aku. Pertanyaan retoris ini merupakan pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban atau digunakan untuk membuat seseorang berpikir. Gimana, Bu? Misalnya, bukankah kita semua ingin sukses di masa depan? Nah, itu pertanyaan itu. Sedangkan jawabannya, kita tahu kan jawabannya itu sudah jelas kan. Tetapi pertanyaan ini digunakan untuk menegaskan sesuatu, lalu ada pertanyaan relatif lagi. Contoh, ada yang bisa ngasih contoh? Kalau misalnya kita nanya gini, Bu, bukannya kalau kita bawa motor laju-laju nanti kalau kecelakaan ya, itu termasuk salah satu contohnya nggak, Bu? Ya termasuk. Oh, berarti itu tuh kita tahu jawabannya iya, tapi kita orang tuh memastikan itu Iya. Oh, itu pertanyaannya. Bu. Ya. Contoh lain kayak bukannya langit itu warnanya biru ya gitu. Jawabannya kita udah tahu sebenarnya langit itu emang Tapi warnanya biru. kita kan sudah tahu jawabannya, tapi kita untuk lebih untuk memastikannya lagi gitu. Iya, iya, iya. Kamu si Desti bisa ngasih contoh lagi? Dari tadi Bu nampak main-main aja tadi. Makanya gimana nih Bu menjelaskan? Ya, Bu. Udah paham kan? Udah, Bu. Saya sih kayaknya belum jelas juga dong. Ya, Bu. Jelasin lagi, Bu. Jelaskan lagi. Si Bapak bisa
Bukannya daun biasanya warna hijau ya. Sebenarnya daun tuh berubah warna jadi warna kuning, ada yang warna merah gitu kan. Tapi biasanya kan warna hijau. Kita tahu kalau dia tuh jawabannya ada apa, kita tahu jawabannya. Tapi kita tegasin aja. Paham? Paham Bu? Udah. Duduk. Makasih ya Pak. Kayaknya kalau cuma ada ya pelajaran ini. Mau main game kita? Oh iya iya. Ayo, enak Bu. Belum tuh diri dulu. Ya Bu. Kakak, udah lagi. Resti. Kesehatan aja loh Bu. Ayo. Nanti kalau ibu bilang sakit pegang perut ya. Kalau sikut pegang sikut. Kalau sikat apa namanya ini? Ya Bu, ini Jadi Bu, Iya. sebut ke. Jangan sikit. Apa deh? Kita mulai atau contoh dulu? Mulai langsung. ya Bu. Sakit, sikat, sikut. Sakit, sikut, sikat. Sakit, sikat, sikut. Kamu maju, maju. Kita cari nama orang tua. Ya Bu. Eh, Sih nggak fokus. Iya Bu. lanjut. Sikut, sikat, perut. Oh, ibunya biru. Maaf ya, benar ya. Ya Bu. Sakit, sikat, sikut. Sakit, sikut, sikat, 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 sikut. Maju, maju, maju. Ayo kamu maju. Yang lainnya boleh duduk Bu. Balik, duduk. Duduk. Duduk, nak. Satu. Ya. Mau disuruh apa nih? Bun. Pantun. Dua ya, pantunnya. Enaknya kenapa? Ini berdua, ini berdua. Ya. Udah, yuk. Waduh itu dan balik. Jangan yuk. Iya, awal udah aja, apa? Jangan juga. Iya. Empat, 1, 2, 3. Ada 5. Apa nih saya? Kan nggak pergi saya. Serius. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau, warna biru, merendah hijau dan Udah semangat ya. makan syau, balon putih tinggal 4, Jadi video. Sudah. Udah duduk. Kasih ya. Bu. Udah semua kali kan? Udah.
Ganda. Lanjut. Ganda. Itu. 1, 2, 3. Berapa orang nih? 2. Iya Bu. Lanjut lagi ya. Ibu kemana? Ibu kesini juga boleh kok Bu. Saya dari putri dulu kerja jadi baru saya dari jadi pulang Pak. Timun. Tenaga. Ayam. Madu. Udang. Lagi. Gula. Anggur. Enggak gitu. 1. Beri garam. Anggur. Loh. Anggur ya. Mau dihukum apa nih? Buku baca tengok ini Bu. Jangan lagi. Beri-berikan ya. Iya. Apa maunya? Serius? Lanjut tuh. Iya. Betul. Iya Bu. Udah ayo. Ubur-ubur ikan lele. Stop aja. Apa? Bukan kayak cantik ya. Aku udah juga apa? Aku udah deh. Mari deh. Nah, enak kan? Udah, Bu. Main sendiri dulu. Ayo Bu, sini main sendiri Bu. Langsung lagi ya, lanjut lagi ya. Materi selanjutnya yaitu yang kelima, pertanyaan reflektif. Ada yang tahu pertanyaan reflektif? Wow. Baik, Ibu akan jelaskan pertanyaan reflektif itu, yaitu pertanyaan yang digunakan untuk mengajak seseorang berpikir lebih dalam tentang pengalamannya sendiri. Tolong fokus, ya Bu. Tolong ulang apa? Dengarkan tadi dulu. Ibu lah kami tak dengar. Makanya fokus. Baik, Ibu ulang lagi ya. Pertanyaan reflektif itu merupakan pertanyaan yang digunakan untuk mengajak seseorang berpikir lebih dalam tentang pengalamannya sendiri. Misalnya nih, bagaimana perasaanmu setelah menjalani ujian kemarin? Kalau bagaimana perasaanmu setelah kamu lulus sekolah itu bisa Bu? Bisa. Pertanyaan kayak gini nih biasanya digunakan dalam situasi yang lebih personal. Dan terakhir ada pertanyaan hipotetis. Sebelum masuk ke pertanyaan hipotetis tadi itu, kalian paham dari pertanyaan relatif tadi? Hah? Pertanyaan yang barusan kan Bu? Iya. Iya paham Bu. Kasih contoh. Tadi Bu yang tadi ya bagaimana perasaanmu ketika setelah melewati ujian. Terus bagaimana apa yang kamu rasakan setelah kamu mendapatkan nilai terbaik. Terus bagaimana rasanya ketika kamu jatuh kemarin gitu Bu. Terus, itu bisa ngasih contoh. Satu aja. Bagaimana perasaanmu melihat pelangi? Ketika melihat pelangi. Iya, bagaimana perasaan kamu ketika melihat pelangi?
Misalnya nih besok kan kita kuliah Bu. Ya. Jadi otomatis kalau kita nggak punya HP, dari mana kita dapat informasi entah dari dosen, entah dari teman-teman gitu Bu. Sudah. Ya Bu. Pertanyaan ini mendorong seseorang untuk berpikir di luar kebiasaannya. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya dari pertanyaan hipotetis ini? Ya Bu. Paham anak-anak semua? Baik, sebelum kita akhiri, di sini apakah ada yang ingin menyimpulkan apa-apa saja poin-poin yang sudah dijelaskan tadi? Manfaat, Ah, pengertiannya, Jenis-jenis Bu. jenis. ya. Lagi? Apa lagi? Itu aja Bu. Itu penelitian apa? Ya Bu. Penelitian apa? Ya Bu. Lebih tepatnya poin-poin yang Ibu sampaikan tadi yaitu gunakan bahasa yang jelas dan sopan. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, sesuaikan dengan situasi yang menggunakan situasi dan lawan bicara. Dan yang ketiga, hindari pertanyaan yang menghakimi. Dan yang keempat, beri waktu untuk menjawab. Yang kelima, gunakan nada suara yang rendah. Ya Bu. Baik, jika teknik pertanyaan ini tidak hanya penting dalam dunia akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bertanya dengan baik, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas dan membangun